Sebuah rezim yang berkuasa lebih dari 3 dekade. Salah satu negara paling tertutup dan represif di dunia. Tiba-tiba retak dari dalam. Di jalan-jalan Teheran, Mashhad, Isfahan, hingga kota-kota kecil yang jarang terdengar namanya, ribuan orang berteriak satu kalimat yang sama. Kematian bagi Khamenei. Dan di balik dinding kekuasaan, laporan intelijen menyebut satu hal yang mengejutkan. Ali Khamenei telah menyiapkan rencana pelarian ke Moskow. Jika ini benar, maka yang kita saksikan bukan sekedar protes. Ini adalah awal runtuhnya salah satu rezim paling berpengaruh di Timur Tengah. Dan dampaknya tidak hanya untuk Iran. Rezim Iran sedang runtuh. Protes telah meledak di 31 provinsi. Bukan hanya di ibu kota, tapi menyebar ke hampir seluruh wilayah negara. Ribuan orang turun ke jalan, tanpa senjata, tanpa perlindungan, namun dengan satu tuntutan yang tidak bisa lagi ditarik kembali, perubahan rezim. Laporan intelijen Barat menyebut bahwa Khamenei telah menyiapkan opsi terakhir jika situasi sepenuhnya di luar kendali, melarikan diri ke Rusia. Bagi seorang pemimpin tertinggi yang berkuasa sejak 1989, fakta bahwa rencana ini disiapkan saja sudah merupakan tanda bahaya besar. Bagi Rusia, apa yang terjadi di Iran bukan urusan dalam negara lain. Ini adalah ancaman langsung terhadap kelangsungan strategi perang dan geopolitik mereka. Iran bukan sekedar sekutu diplomatik. Iran adalah pemasok senjata, mitra militer, jalur logistik, dan penghubung ekonomi utama Rusia ke dunia non-barat. Setelah jatuhnya rezim Asad di Suriah, Iran menjadi mitra regional terakhir Rusia di Timur Tengah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutnya secara terbuka dalam unggahan di X, bahwa rezim Iran telah menjadi bagian dari mesin perang Rusia. Awalnya, protes ini dipicu oleh masalah klasik, inflasi, harga kebutuhan pokok, dan nilai mata uang yang anjlok. Namun seperti banyak revolusi dalam sejarah, tuntutan ekonomi dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik. Tanggal 28 Desember demonstrasi pecah. Hanya dalam hitungan hari, protes menyebar ke lebih dari 30 provinsi. Per 18 Januari setidaknya 4.000 orang tewas, termasuk 3.500 demonstran. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Rezim respon dengan cara yang sama seperti sebelumnya, mematikan internet, memutus komunikasi, menuduh demonstran sebagai agen asing. Khamenei menyebut protes ini didalangi Amerika Serikat, Israel, dan Donald Trump. Namun realitasnya jauh lebih sederhana dan lebih berbahaya bagi rezim. Rakyat Iran sudah muak. Untuk memahami kenapa Ali Khamenei kabur ke Rusia, kita harus melihat perang di Ukraina. Sejak 2022, Rusia sangat bergantung pada drone bunuh diri Shahed 136 buatan Iran. Drone ini murah, sederhana, dan mematikan. Pada awalnya, Rusia mengimpor langsung dari Iran. Harga per unit sangat rendah. Namun pada 2023, Moskow dan Teheran menandatangani kesepakatan besar senilai USD 175 miliar rupiah yang memungkinkan Rusia memproduksi drone tersebut secara lokal di pabrik ala Buga. Hasilnya luar biasa, lebih dari 5.500 drone per bulan, puluhan ribu drone per tahun, dan biaya produksi nyaris nol.
Pada 2025 saja, Rusia meluncurkan lebih dari 38.000 drone Shahed ke Ukraina. Strateginya bukan presisi, strateginya adalah pengurasan. Rusia tidak peduli jika 75% ditembak jatuh, karena setiap rudal pertahanan Ukraina jauh lebih mahal daripada drone yang ditembakkan Rusia. Semua ini hanya mungkin karena dukungan teknis rezim Iran. Bukan hanya drone, Iran juga menjual ratusan rudal ke Rusia dengan nilai hampir USD 1 miliar rupiah sejak perang dimulai. Sebaliknya, Iran menerima teknologi militer, sistem senjata, dan dukungan strategis dari Rusia. Ukraina bahkan menjadi medan uji nyata bagi senjata-senjata baru Iran terhadap pertahanan Barat. Ini bukan transaksi terpisah, ini adalah strategi militer terkoordinasi. Kemitraan Rusia-Iran tidak berhenti di senjata. Keduanya membangun International North-South Transport Corridor, jalur perdagangan sepanjang 4.500 mil dari Saint Petersburg ke Mumbai. Koridor ini 40% lebih pendek dari rute terusan Suez, 30% lebih murah, dan dirancang khusus untuk menghindari sanksi Barat. Bagi Rusia, ini jalur bertahan hidup ekonomi. Bagi Iran, ini jalan menuju kekuasaan regional dan pendapatan transit. Washington mengamati dengan sangat cermat. Rusia dan Iran adalah dua negara dengan sanksi terbanyak di dunia. Karena itu mereka saling bergantung. Pada 2022, Gazprom menandatangani nota kesepakatan USD 40 miliar rupiah dengan perusahaan energi Iran. Disusul kesepakatan ladang minyak senilai miliaran dolar pada 2025. Bagi Rusia, Iran adalah salah satu mitra investasi terakhir yang tersisa. Namun ada ketakutan yang lebih dalam dari sekadar ekonomi atau senjata. Putin melihat pola. Asad jatuh, Madura digulingkan, pengaruh Rusia menyusut. Jika rezim Iran jatuh akibat protes rakyat, maka pesan itu berbahaya. Kediktaturan bisa tumbang oleh massa. Dan pesan itu adalah hal terakhir yang ingin didengar Kremlin. Menurut laporan The Times, Khamenei dan sekitar 20 orang lingkar dalamnya, termasuk putranya Mojaba, telah menyiapkan rencana kabur ke Rusia jika pasukan keamanan membelet. Rusia mungkin tidak bisa mengirim pasukan, namun mereka bisa menawarkan satu hal, perlindungan di Moskow, seperti yang mereka lakukan terhadap Assad. Jika rezim Iran runtuh, pasokan drone Rusia terhenti, proyek Instek terancam gagal, harga minyak global bisa turun, ekonomi Rusia terpukul, dan pengaruh Rusia di Timur Tengah menyusut drastis. Bagi Rusia ini bukan sekadar kehilangan sekutu, ini adalah bencana strategis. Sebuah rezim yang berkuasa lebih dari 3 dekade. Salah satu negara paling tertutup dan represif di dunia, tiba-tiba retak dari dalam. Di jalan-jalan kota besar dan kota kecil, manusia bersuara. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan teriakan hati yang terlalu lama ditekan. Sejarah kembali mengingatkan kita pada satu kebenaran rohani yang sering dilupakan manusia. Tuhan meruntuhkan, tetapi juga membangun. Ia merendahkan, tetapi juga meninggikan. 1 Samuel 2 ayat 7. Tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Tidak ada tahta yang kokoh tanpa izin Tuhan. Apa yang kita saksikan di Iran hari ini bukan hanya gejolak politik. Ini adalah cermin rohani. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau berkata dalam hatimu, kekuatanku dan tanganku sendirilah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini." Ulangan 8 ayat 17. Ketika sebuah rezim percaya bahwa kekuasaan adalah miliknya sendiri, ketika ketakutan dipakai untuk menggantikan keadilan, ketika suara rakyat dibungkam dan kebenaran dipelintir, retakan itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Firman Tuhan juga menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Orang fasik melarikan diri walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda.
Amsal 28 ayat 1. Mengapa seorang pemimpin yang berkuasa puluhan tahun masih menyiapkan jalan kabur? Karena ketakutan adalah tanda bahwa hati telah kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berasal dari pasukan, bukan dari senjata, bukan dari aliansi politik. Damai sejahtera hanya lahir dari hidup yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Kita juga melihat bagaimana bangsa-bangsa membangun kekuasaan di atas kekerasan, perang, drone, senjata murah yang menghancurkan manusia lain. Namun firman Tuhan dengan tegas berkata, sebab Tuhan semesta alam mempunyai hari penghukuman atas segala yang congkak dan sombong, atas segala yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yesaya 2 ayat 12. Sejarah dunia bukan ditulis oleh senjata paling canggih, tetapi oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Renungan pagi ini bukan untuk menghakimi satu bangsa, ini untuk menegur semua manusia, termasuk kita. Karena Alkitab tidak hanya berbicara tentang kerajaan besar, tetapi juga tentang kerajaan kecil di dalam hati manusia. Periksalah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Apakah ada kesombongan dalam hidup kita? Apakah kita membangun rasa aman pada kuasa, jabatan, uang, atau pengaruh? Apakah kita menutup telinga terhadap suara kebenaran karena takut kehilangan kendali? Firman Tuhan memberi peringatan terakhir yang sangat dalam. Apabila Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Sebuah rezim bisa berdiri puluhan tahun, tetapi jika Tuhan tidak menopangnya, kejatuhannya bisa dimulai dalam satu malam. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti, jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang, jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.